bentuk dari produk itu. Terus kalau proses produksi, deskripsi proses produksi ini kita berarti berhubungan sama ketika kita memproduksi produk tersebut. Jadi misalnya berapa banyak mesin yang dibutuhkan, misalnya habis kayak misalnya mau bikin Indomie goreng, mungkin pertama dibikin dari mengolah tepungnya dulu, terus dicampur, terus jadi yang tepung yang sudah jadi yang gitu loh, gelembung gitu loh, adonannya. Terus nanti mungkin bagian mesin motong adonan itu tadi, terus bagian jadi kering, atau terus bagian masukin bumbu misalnya seperti itu. Jadi prosesnya apa aja yang diperlukan itu perlu kita deskripsikan juga, perlu kita ketahui, dianalisis apa aja kira-kira. Kan kalau bisa kan proses produksi itu proses yang paling pendek, maksudnya jangan sampai kita ada proses yang sebenarnya nggak perlu untuk dilakukan tapi kita lakukan, itu nanti akan menghabiskan biaya di situ ya. Terus yang ketiga itu rencana kapasitas pabrik dan jadwal produksi. Di sini menunjukkan volume yang diproduksi dalam satu periode, maksudnya misalnya dengan luas bangunan pabrik kita berapa, misalnya 1000 meter persegi, itu kita bisa menghasilkan berapa produk. Maksudnya kan mesin yang di dalam itu bisa mencakup berapa mesin, atau bisa dalam satu periode kita bisa menghasilkan berapa produk, kapasitas produksinya seberapa. Itu juga mempertimbangkan masa produksi, percobaan, dan faktor-faktor teknis lainnya. Jadi misalnya satu kali memproduksi, misalnya pertama kan mesin itu kan nyala kan, misalnya sekali nyala itu bisa memproduksi berapa ribu produk, atau misalnya dalam waktu sekali jalan itu cuman bisa sekali produk, nah, atau banyak atau gimana, atau mesin harus dimatikan lagi. Nah itu terus harus kita rencanakan, jadi tahu kapasitasnya berapa. Misalnya juga sehari kan setahu saya kalau misalnya pabrik ya itu pasti dia 24 jam. Maksudnya mesin itu biasanya sih rata-rata terus beroperasi, terutama kalau misalnya dia produksinya permintaannya terus berdatangan. Jadi itu biasanya kan kalau di pabrik itu 24 jam, terus biasanya yang bagian produksi atau orang-orang yang di bagian mesin apa yang jaga-jaga itu, mereka kan biasanya masuknya per shift, dibagi 8 jaman kayak gitu. Kecuali misalnya ada saat mesin itu harus dimatikan baru berhenti beroperasi, biasanya gitu. Setahu saya sih kayak gitu kalau di pabrik-pabrik itu. Jadi selama mereka nggak ada, misalnya mesinnya nggak bermasalah atau memang bukan waktunya untuk dibersihkan atau apa, itu mereka akan terus berproduksi. Dan kalau memang pesanannya banyak, biasanya seperti itu. Ada yang kerja di pabrik enggak ya? Bapak di sini ada yang kerja di pabrik? Biasanya itu pasti shift-shiftan dibagi dari beberapa waktu, 3 biasanya per 8 jaman. Biasanya ada 4 shift. Yang satu shift itu bagian istirahat, ketika yang 3 shiftnya lain kan mengisi 24 jam itu, satu shift yang lain itu istirahat. Biasanya ada satu tim, biasanya satu shift butuh berapa orang, 3 atau 4 orang untuk menjaga beberapa mesin. Nah, seperti itu. Terus habis itu pemilihan mesin dan peralatan proyek. Jadi di sini perlengkapan yang perlu dibeli dari mana, terus apa aja, siapa yang memasoknya, terus dari pabrik asal ke proyek dan kapan waktunya, itu juga perlu dipertimbangkan. Misalnya mesinnya yang bagus, yang seperti apa, yang bisa bertahan lama, atau yang mungkin ada mesin yang bisa menghasilkan kapasitas produksi lebih banyak, ada yang enggak, kan tergantung. Di situ perlu diperhatikan pemilihan mesin sama peralatan proyek. Habis itu identifikasi lokasi pabrik dan kondisi yang diinginkan menyangkut jarak lokasi dari sumber bahan baku dan pasar. Biasanya kalau mendirikan pabrik itu kan pasti di satu area pabrik, maksudnya yang memang semuanya itu
apa istilahnya, area industri. Jadi ya di area situ semua isinya pabrik semua, karena nggak mungkin kita misalnya mendirikan pabrik tapi di dalam perumahan, itu nggak mungkin. Karena kan kalau pabrik itu kan pasti besar dan dia lumayan banyak kegiatan, terus banyak suara juga mungkin. Nah itu pasti dia di satu kawasan industri tertentu, itu sudah pasti. Kayak kalau di Taipei kayak ada enggak ya? Kayaknya enggak ada ya kalau di Taipei bagian industrinya. Kalau di Tainan itu saya pernah lihat ada satu daerah itu khusus industri, jadi semua di situ pabrik-pabrik apa aja ada. Terus di nggak tahu di kota-kota mana yang kalau di Taiwan yang ada bagian industri-industrinya, jadi pasti terpusat di situ. Dan juga biasanya nggak terlalu jauh dari mendapatkan bahan baku sama dari pasar, karena kan kalau misalnya jauh dari tempat bahan baku itu nanti andai kata misalnya membutuhkan cepat itu akan kesulitan dapatnya. Jadi lokasinya yang harus strategis. Di situ ada rencana tata letak atau layout pabrik sama perkiraan biaya usulan pendirian bangunan dan pengembangan lokasi. Nah layoutnya itu juga ya enggak apa-apa mbak, layout itu juga menentukan kecepatan kerja dari satu pabrik. Jadi misalnya biasanya kan mesin tuh berurutan, dia prosesnya dari yang A ke B ke C itu biasanya letaknya juga berurutan. Nggak mungkin misalnya proses itu harus melalui A B C D dulu tapi tata letaknya habis A langsung E, lah nanti B C D nya ini kemana misalnya seperti itu tata letak itu harus dipertimbangkan juga. Terus habis gitu kok bisa, nah itu pengadaan bahan baku dan bahan penolong ini juga penting. Soalnya kan itu yang memang bahan dasar untuk kita menghasilkan produk, jadi harus tahu siapa yang memasok, kira-kira setiap berapa lama sekali bahan baku itu datang atau perlu kita beli. Itu andai kata misalnya ada halangan nggak bisa datang, kira-kira kita ada alternatif lain atau enggak untuk bahan bakunya, itu juga harus diperkirakan. Terus tenaga kerja juga, misalnya satu mesin itu perlu dijaga berapa orang. Nah itu juga perusahaan itu harus tahu yang namanya perlindungan karyawan, maksudnya keselamatan kerja itu penting. Karena jangan sampai misalnya untuk menghemat, padahal yang satu mesin itu harus dipegang 3 orang, tapi untuk menghemat biaya tenaga kerja cuma dipegang 1 orang. Kira-kira bisa melaksanakan tugas dengan baik atau enggak orang tersebut? Andai kata satu mesin itu harusnya dipegang 3 orang, tapi untuk menghemat perusahaan hanya mempekerjakan 1 orang. Kira-kira gimana? Menurut Mbak gimana? Halo? Kurang maksimal. Kenapa kok kurang maksimal Mbak? Iya, satu mesin 3 orang. Enggak Mbak, ini saya berandai-andai kebalikannya.